Shalom. Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Membaca pesan tersembunyi dari kisah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Apakah ini kebetulan ya? Mari kita simak berikut ini. Ya, mari kita cek fakta-fakta kisah tersebut, ya. Yairus itu punya arti Yahweh menerangi, ya. Ia seorang kepala ibadat, disebut arsisinagogon atau arsisinagogos, ya. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah memimpin ibadah di sinagog, kemudian menentukan orang untuk memimpin doa, membaca Alkitab dan mengkhotbahkannya. Nah, biasanya hanya ada satu orang kepala rumah ibadat, ya, pada tiap sinagog, ya. Nah, dalam cerita tersebut kita tahu bahwa ia datang dan sujud atau tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, anak Yairus yang umurnya 12 tahun dalam kondisi sakit, hampir mati, sekarat, ya. Bahkan Injil Matius menggunakan kata eteleuthesion yang diterjemahkan dalam King James Version, "My daughter is even now dead." Nah, bentuk verbnya di sini aorist, saudara. Artinya apa? Ini artinya anak itu sedang proses menuju kematian. Kalau di Matius diterjemahkan anaknya mati, gitu ya, tapi sebenarnya adalah proses menuju kematian, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan ke rumah Yairus, kita melihat ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Nah, dia sudah berobat kemana-mana, namun bukannya sembuh, sakitnya makin parah. Kemudian dengan iman dia menjamah jubah Yesus, ya. Dalam Matius disebut menjamah jumbai, ya, jumbai jubah. Dan setelah menjamahnya, seketika dia itu sembuh, saudara. Ya, dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan ketika dia menjamah, saat itu dia sembuh. Nah, waktu masih dalam perjalanan, kemudian datanglah berita kematian anak Yairus. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Nah, inilah laporan dari keluarga rumah ibadat yang datang kepada Yesus dan memberitakan kabar bahwa anaknya sudah mati. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka masih menganggap Yesus itu adalah guru, dan itu tidak salah, saudara. Jadi sebelum Yesus datang, anak Yairus sudah mati. Nah, kita ingat ya cerita Lazarus, tapi agak sedikit berbeda ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus mati karena Yesus terlambat datang, ya. Tapi seolah-olah Yesuslah penyebabnya, karena dia menunda pergi ke rumah Lazarus, seperti yang dicatat di Yohanes 11 ayat 6, ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, nah, Yesus ini, ya, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi seolah-olah Yesus menunda menjenguk Lazarus. Kemudian karena menunda, Lazarus mati. Ini agak berbeda, dia tidak menunda, tapi anaknya sebelum Yesus datang sudah mati. Nah, ketika didengar bahwa anak Yairus sudah mati, nah, Yesus berkata kepada Yairus, ya, maksudnya, ya, "Jangan takut, percaya saja." Nah, dia bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Dia tidak bilang jangan takut, berdoa saja, tidak.
Kenapa dia bilang begitu? Iya, karena sebenarnya Yesus itu punya otoritas, punya kuasa, makanya dia percaya saja. Tentu percaya kepada siapa? Kepada Yesus, ya. Makanya dia bilang apa? Jangan takut, percaya saja gitu ya. Tidak dibilang jangan takut, berdoa saja, tidak. Percaya saja, percaya kepada Yesus. Nah, menariknya saudara, yang boleh ikut Yesus ke rumah Yairus itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, ini 3 ya. Ini kita ingat pada peristiwa transfigurasi yang dicatat di Matius 17 ayat 1 sampai 13, Markus 9 ayat 2 sampai 13, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus juga hanya bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini sebenarnya ada maknanya tapi ya tidak dibahas di sini ya. Nah, kemudian di rumah kepala ibadat waktu sudah datang di rumahnya Yairus, di situ kita lihat banyak orang-orang ribut, menangis, meratap, ya. Kemudian Yesus masuk dan berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Ya. Apa responnya orang-orang di situ? Orang-orang menertawakan Yesus. Nah, kemudian orang-orang itu diusir Yesus. Nah, dan Yesus membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya apa? Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, ketika itu anak itu bangun, berdiri dan berjalan. Ya, kan umurnya sudah 12 tahun. Ya. Dia hanya berkata talita kum. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, saudara, kita bisa melihat sesuatu di dalam sini ya. Misal ini ya, kalau Yesus datang ketika anak Yairus belum mati, ya, maka Yesus tetap bisa menyembuhkannya. Namun tabib atau dokter juga mungkin bisa menyembuhkan, mungkin juga tidak. Namun Yesus datang ketika anak Yairus sudah mati. Dan hanya Yesus, saudara, hanya Yesus yang bisa membangkitkan dan menghidupkan kembali. Karena apa? Karena dia pemilik kehidupan. Dia hanya berkata talita kum. Ya. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Iya, Yesus punya otoritas di surga dan di bumi, saudara. Ini adalah tanda bagi mereka yang mengerti. Meskipun mereka keluarga Yairus waktu datang menyebut dia guru, sebenarnya Yesus adalah Tuhan yang punya otoritas di surga dan di bumi. Ya, kedua mukjizat ini memiliki kesamaan, saudara, yaitu karunia atas iman kepada Yesus dan pernyataan eksplisit mengenai 12 ini. Usia gadis 12, perempuan itu menderita selama 12. Ini adalah mungkin isyarat ya bahwa Yesus adalah Tuhan gereja Israel yang baru ya. Tuhan gereja Israel yang baru itu kita. Israel yang lama terdiri 12 suku, yang menawarkan pengharapan masa depan, yaitu kehidupan mereka yang setelah dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.